Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmatnya yang begitu luas sehingga kita bisa merasakannya pada sore hari ini, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat untuk menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Devantara, NPM 2042305152, akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah telaah kurikulum, yaitu tentang perkembangan kurikulum yang berada di Indonesia. Nah, jadi sore hari ini kita akan belajar tentang apa sih sejarah kurikulum di Indonesia ini. Sebelum kita membahas sejarahnya, kita alangkah baiknya lebih baik untuk mengetahui apa sih sebenarnya kurikulum itu. Kurikulum itu ibaratnya tuh seperti jantungnya pendidikan. Berarti kurikulum itu benar-benar sangat penting di dunia pendidikan itu. Akan tetapi jantung itu tidak akan bisa menunjang lebih baik lagi jika tidak ada penunjang-penunjang yang lainnya. Jadi ada saling berkaitan. Nah, itu. Apa itu? Ya seperti guru, seperti ada murid, seperti ada pengawas, dan lain sebagainya, lembaga atau lain-lainnya. Jadi yang seperti itu tuh ada saling yang berkaitan. Akan tetapi kurikulum itu penting. Nah, maka dari itu kita akan membahas kurikulum ini, sejarah kurikulum di Indonesia. Sebelum kita memasukin sejarahnya, yang kita bahas adalah mengapa kurikulum itu harus dirubah dan diperbarui. Mengapa? Nah, yang pertama itu tuntutan zaman. Maksudnya tuntutan zaman itu menyesuaikan sesuai dengan tahun yang sekarang kita rasakan. Jadi teknologi dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Jika kurikulum itu tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, maka kurang relevan. Lanjut, yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena kurikulum yang sesuai dengan zaman yang ada pada saat ini, itu metode pengajarannya harus yang lebih inovatif lagi, interaktif, sehingga meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan peserta didik, karena setiap peserta didik itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kurikulum yang fleksibel akan lebih mendukung perkembangan dari siswa tersebut. Kemudian bisa mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, ya agar saya bertujuan agar buku atau teknologi dan fasilitas pendidikan yang digunakan secara lebih efektif. Terus juga menyongsong perubahan global. Dengan menyesuaikan standar global, lulusan dapat lebih siap memahami persaingan di dunia kerja internasional. Jadi di sini tuh bukan sekedar siswa itu tuh cuman sekedar paham saja, akan tetapi dia benar-benar paham, bahkan diakui di internasional, bukan nasional saja. Jadi kemampuan dia itu benar-benar baik. Itu tujuannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum itu tidak begitu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah,
Faktor-faktor tersebut itu karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi pembelajaran harus selalu diperbarui agar relevan. Terus kebutuhan dunia kerja. Jadi kita tuh tahu di perusahaan sana atau dunia pekerjaan yang sana itu tuh dia membutuhkan spesifik orang yang ahli di bidang apa, ahli apa, pemahaman yang seperti apa yang dimiliki oleh anak tersebut gitu. Konsultasi dan partisipasi stakeholder. Maksudnya itu kurikulum tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan guru, orang tua, siswa, dan ahli pendidikan. Maka dari itu yang saya jelaskan di awal tadi, kurikulum itu jantung dan yang lain sebagainya itu ada penunjangnya, yaitu tadi guru, siswa, orang tua, dan ahli pendidikan. Oke, terus kemudian evaluasi dan penelitian pendidikan. Ini juga penting. Mengapa penting? Ini tuh dilakukan untuk melihat kelemahan atau kekuatan kurikulum. Seberapa efektif kurikulum tersebut berkembang gitu. Dampak dari kurikulum itu tuh apa? Apakah ke arah kebaikan atau justru biasa-biasa saja atau bahkan tidak bagus, tidak baik gitu. Oke. Akan memasuki sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Ini di Indonesia ini sudah 11 kali pergantian kurikulum. Itu dimulai dari tahun 1947. Nah, itu atau bisa disebut Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini dia berfokus pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka. Terus yang selanjutnya menekankan pendidikan watak dan kesadaran bernegara. Maksudnya adalah jadi karena itu adalah masa-masa Indonesia baru saja merdeka. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak-anak bangsa Indonesia. Tuh, tujuan yang paling penting itu. Dan yang kedua, itu kurikulum tahun 1952, Rencana Pelajaran Tinggi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum itu fokusnya itu manfaat dari kurikulum itu dia materi pelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus setiap guru hanya mengajar satu pelajaran, satu mata pelajaran, jadi spesialis. Jadi udah mulai berkembang nih, udah ada dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus juga guru-guru diberikan spesialis. Nah, guru ini khusus mengajarkan materi ini. Lanjut ke kurikulum yang ketiga, perubahan yang ketiga. Itu tahun 1964 atau bisa disebut Rencana Pendidikan 1964. Ini titik fokusnya itu mengembangkan 5 aspek utama, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Atau bisa disebut Pancawardana. 5 komponen ini tadi bisa disebut Pancawardana. Dan juga untuk mendorong metode belajar aktif dan kreatif. Ini udah mulai sudah lebih ke gitu ya. Apa ya istilahnya itu ingin mendorong belajar yang aktif dan kreatif gitu. Jadi ingin sebenarnya Indonesia itu lebih maju lagi gitu kan, maksud dari pada tahun tersebut gitu. Ya, lebih spesifik lagi yaitu seperti kecerdasan, yang moral-moral yang tadi. Kemudian yang keempat, kurikulum 1968. Ini titik fokusnya berorientasi pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Ya, ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme lagi. Karena ada beberapa insiden kayak misalkan PKI atau dan lain sebagainya, itu mungkin ya ini pendapat dari saya bisa mempengaruhi gitu. Jadi ingin dibuatkan rasa nasionalismenya lagi lebih kuat. Terus yang kedua disusun pada masa
diterapkannya sistem perjurusan di SMA. Nah, ini asal mulanya kita yang kita nikmati sekarang ini yang ada jurusan bahasa Indonesia di SMA-nya, jurusan IPA, IPS. Nah, ini ternyata sudah dimulai pada tahun 1968. Oke, lanjut. Perubahan kurikulum yang kelima. Kurikulum 1975, maksud dari kurikulum ini yaitu kurikulum mulai dirancang lebih rinci dengan metode pengajaran yang sistematis. Nah, jadi metode pengajaran itu sudah mulai sistematis. Ya, sudah tersusun, terencana dengan baik kayak gitu. Sudah dialokasikan, oh yang ini seperti ini, yang ini khususnya di sini gitu. Terus disusun pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, ini sudah memasuki Orde Baru. Lanjut ke perubahan kurikulum yang keenam, yaitu 1284. Itu maksudnya itu adalah respon terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat pada saat itu tuh seperti apa? Nah, itu disesuaikan dengan kurikulumnya. Makanya kurikulumnya dirubah tuh untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Inilah tadi yang saya jelaskan di awal tadi, karena kurikulum itu dituntut harus menyesuaikan dengan zaman yang ada. Jadi tidak bisa kita terpatok dengan kurikulum itu saja, nggak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perubahan zaman yang ada pada saat itu. Kemudian itu maksudnya adalah ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa, yaitu PSPB. Kalau sekarang mungkin bisa dikenal dengan PKN, IPS kayak gitu kan. Nah, jadi itu sudah mulai itu spesifik lagi, sudah bagus. Mungkin perubahan yang ketujuh, kurikulum 1294 dan suplemen 1299. Nah, maksud dari kurikulum ini adalah kombinasi dari kurikulum 1275 dan 1984. Jadi kurikulum yang tadi, yang dua kurikulum yang sebelumnya itu digabungkan. Nah, terus kemudian mulai diperkenalkan mata pelajaran muatan lokal. Terus kemudian SMP berubah menjadi SLTP, SMA menjadi SMU. Nah, ada perubahan ini. Pada saat itu ada perubahan. Mungkin kalau kita zaman sekarang mengenalnya adalah SMP, SMA, atau misalkan kalau yang basicnya di agama itu MTS atau MA gitu. Kemudian lanjut ke perubahan kurikulum ke-8, yaitu tahun 2004, atau bisa disebut adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, itu. Maksud dari kurikulum ini adalah berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa, bukan sekedar materi. Jadi siswa itu tuh bisanya apa? Dari segi prakteknya, bukan sekedar materi saja yang guru sampaikan, tapi maksud dari kurikulum ini kompetensi siswa tuh sudah berkembang sejauh mana itu. Nah, sudah mulai lebih spesifik lagi. Terus sekolah diberikan kebebasan dalam menyusun kurikulum sendiri. Oh, pada tahun 2004 kurikulum 2004 ini dia memberikan kebebasan atau kewenangan kebijakan pada setiap sekolah yang ada di Indonesia ini untuk menentukan kurikulumnya sendiri. Jadi dia sudah mencoba, ya, Indonesia ini sudah mencoba untuk menerapkan kurikulum yang seperti itu. Nah, ternyata ada perubahan lagi, yaitu yang perubahan ke-9, yaitu namanya kurikulum 2006 atau bisa disebut KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum ini masih bisa saya rasakan pada waktu saya SD. Tuh. Lebih asik, lebih masa-masa kecil dulu. Guru-gurunya itu bisa dibilang killer gitu ya. Tapi kalau penilaian dari saya, anak-anak tersebut tuh benar-benar menghormati dengan namanya guru. Lebih menghormati, terus lebih takut lah gitu sama guru. Beda dengan zaman sekarang ya, dikit-dikit hukum, dipukul dikit, bukan dipukul, maaf,
seperti misalkan kasih teguran atau hukuman yang seperti push up atau dan lain sebagainya, itu ada beberapa yang mempermasalahkan itu, bahkan orang tuanya itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan ke kurikulum 2006 ini. Maksudnya itu adalah setiap sekolah diberikan kebebasan untuk menyusun silabus dan sistem evaluasi sendiri. Nah, jadi ada kewenangan kebijakan dari pemerintah Indonesia diberikan kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia ini untuk kebebasan menyusun silabus dan sistem evaluasinya sendiri itu. Kemudian seiring perubahan zaman dirubah lagi menjadi kurikulum 2013. Ini perubahan yang ke-10 atau bisa disebut dengan K13. Ini saya rasakan ketika saya SMP dan SMA itu, ya, SMP dan SMA itu pada saat itu saya merasakan karena saya sekolahnya di pondok pesantren. Nah, jadi itu kayak seperti dihilangkan peringkat 1, 2, dan 3. Bukan, yang satu tuh ada, yang 2 dan 3 tidak ada. Jadi peringkat tuh cuman ada peringkat 1. Tapi nggak tahu ya, ini mungkin karena saya merasakan di sekolah itu, mungkin tidak tahu kalau sekolahan yang lain gitu. Itu yang saya rasakan dari kurikulum ini. Tetapi maksud dan tujuan kurikulum ini adalah menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Jadi siswa itu dituntut untuk mengamati, sering bertanya, bersosialisasi dengan guru, ya, bertanya dengan kaitan dengan materi yang diajarkan, untuk berpikir nalar, berpikir kritis lagi, mencoba mengkomunikasikan, mencoba untuk berbicara gitu. Oke, kita lanjut ke perubahan kurikulum yang ke-11, yaitu kurikulum Merdeka. Ini pada tahun 2022 hingga sekarang belum ada perubahan lagi. Tapi ini kalau dengar dari kabar dari Dr. Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, itu ada coming soon atau akan terbit kurikulum nasional. Cuman baru insya Allah saja, belum tentu kabar jelasnya gimana karena menteri itu sudah diganti, menteri pendidikan sudah diganti. Adapun kurikulum ini itu menjelaskan lebih ke memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru dalam menyusun kurikulum. Nah, jadi bikin fleksibel nih. Jadi setiap sekolah tuh untuk menyusun kurikulum tuh disuruh fleksibel, menyesuaikan. Dan kedua adalah fokus pada pengembangan minat dan bakat siswa. Ini lebih ke banyak prakteknya, banyak kemandirian bagi siswa tersebut untuk menempuh pembelajaran yang sedang diampu oleh guru tersebut. Jadi dia dituntut mandiri, cari materi. Itu salah satunya kalau di mahasiswa yang saya rasakan sekarang ini, ya, kita banyak praktik, banyak menjelaskan presentasi, maju ke depan. Tapi nggak tahu kalau yang perkuliahan tahun yang sebelumnya belum tahu, karena ini saya berbicara tentang pengalaman saya ya terkait dengan ini. Jadi apa yang sudah saya jelaskan tadi, pemaparan yang saya jelaskan tadi, akan saya berikan kesimpulan, yaitu kurikulum di Indonesia ini mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tentu itu harus kebutuhan peserta didik dan standar global. Jadi ada standar globalnya. Pembaruan kurikulum bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, mengakomodasi kebutuhan siswa, serta menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Adapun sejarah kurikulum Indonesia mencerminkan dinamika sosial dan politik di setiap masa, dari kurikulum awal pasca kemerdekaan hingga kurikulum merdeka yang lebih fleksibel. Jadi itulah, ya, karena Indonesia belum 1 abad merdekanya, jadi di situ masih mencari kurikulum yang fleksibel, tentunya menyesuaikan zaman, ya,
Jadi saya tutup. Jadi kalau kita melihat melalui pemahaman sejarah perkembangan kurikulum ini, kita dapat melihat bagaimana pendidikan terus beradaptasi. Nah, kita sebagai pendidik, kita sebagai siswa, dan masyarakat memiliki peran dalam memastikan bahwa sistem pendidikan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi harus saling melengkapi, saling menunjang, saling membantu, baik dari guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, saling berkaitan guna untuk tercapainya kurikulum tersebut, menyukseskan kurikulum tersebut. Dan tak lupa sumber atau penjelasan yang saya jelaskan tadi, pemaparan yang saya jelaskan tadi itu dari jurnal Guru Inovatif 2023, yaitu itu namanya Perkembangan Kurikulum di Indonesia, Transformasi Menuju Pendidikan yang Lebih Berkualitas. Oke. Dan itu penjelasan saya ada di PPT. Alhamdulillah sudah selesai. Pemaparan materi yang saya jelaskan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang saya ketahui masih pekan depan lagi untuk penugasan ini. Saya benar-benar belum siap, mendadak ini, dan baru pulang dari rumah sakit karena operasi pencabutan mata ikan. Jadi ini begitu pulang ya langsung mengerjakan proyek ini, tugas ini. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata, pemilihan kata, atau apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Oke, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.